فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat menyiapkan bekal. Karena hakikatnya kita ada di alam dunia ini adalah mencari bekal. Bekal untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan hidup kita tidak terhenti hanya sampai di alam dunia. Ibarat kata dunia ini adalah terminal, bukan tujuan akhir. Yang namanya terminal itu ya singgah sebentar, ya, lalu melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan. Jangan sampai kita memiliki keyakinan seperti halnya orang-orang kafir yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dunia inilah namutu wa nahya, ya kami hidup dan mati, ya sudah selesai. Makanya orang-orang kafir itu ketika diberikan penjelasan oleh Nabi, disuruh beriman, disuruh beramal, disuruh nyiapkan bekal, malah bertanya, apa iya jika manusia sudah mati, sudah jadi tulang belulang, bercampur dengan tanah, hidup kembali? Ini pertanyaan siapa? Orang kafir yang memang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Nah, kita ini bukan orang kafir. Bukan orang yang tertutup hatinya untuk menerima petunjuk Allah. Kita percaya, kita beriman. Maka tentu sikap kita haruslah berbeda dengan orang yang tidak beriman akan adanya hari akhir, dengan dibuktikan kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan hidup di alam dunia yang sifatnya sementara untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ini sangat sederhana, tetapi kalau itu bisa kita masukkan di dalam hati kita, inilah yang akan membentuk pola hidup kita. Orientasi kita hidup itu adalah akhirat. Meskipun di Al-Quran juga diingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan
carilah bekal untuk kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan negeri akhirat itu dengan segala fasilitas yang Allah beri di dunia ini. Mencarinya tuh mulai sekarang. Jangan nanti becarian ketika kita sudah pindah alam. Wah, ini namanya konyol. Sekarang. Dan kesempatan ini hanya sekali. Percayalah yang ada bilang, itu apa namanya, mati balik lagi ke dunia. Nah, ini keyakinan ini. Kalau versi kita berdasarkan petunjuk Quran dan hadis, ketika ruh dan jasad itu sudah dipisahkan oleh Allah, itulah kematian. Itu tidak akan balik lagi ke dunia. Ya. Tapi dia di alam penantian. Sampai tiba hari kiamat. Mati semua makhluk Allah, barulah dibangkitkan. Hiduplah ia di alam akhirat. Nah, ini yang dipercayai oleh orang tuh. Nah, untuk itu insya Allah malam hari ini kita akan bacakan ayat Al-Quran yang bercerita tentang ciri orang yang benar-benar bertakwa. Itu ternyata diawali dari iman, Pak. Jadi kalau kita ini mau jadi orang yang benar-benar bertakwa, itu harus beres dulu imannya. Beres dulu tauhidnya. Beres dulu akidahnya. Soalnya kalau ini bermasalah, yang lainnya jadi masalah. Mari kita lihat firman Allah Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabula raiba fih." Itulah kitab suci Al-Qur'an. La raiba fihi. Enggak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Qur'an itu. Artinya apa? Semua berita yang tersajikan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Termasuk ketika Al-Quran berbicara tentang negeri akhirat. Termasuk ketika Al-Quran berbicara tentang hal gaib. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lihat di ayat berikutnya ini. Allah ingin menjelaskan sosok seperti apakah orang yang bertakwa, yang bisa ngambil pelajaran, yang bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran itu. Yang pertama ternyata alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang dengan yakin seyakin-yakinnya akan hal-hal yang gaib. Jadi percaya dengan hal gaib. Ya, tapi hari ini nih kata-kata gaib ini seringkali konotasinya negatif. Wah, alam gaib. Itu bayangannya itu yang serem-serem. Gitu. Bayangannya itu yang menakutkan kayak gitu. Padahal Pak, nanti akan kita bahas. Kita nanti fokusnya membahas salah satu makhluk gaib
Tapi kalau kita percaya hadap makhluk gaib yang Allah ciptakan ini dengan benar, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya benar terhadap adanya gaib. Barulah nanti Allah menyebutkan setelah iman tadi, baru apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. 3 hal yang disebut di ayat ini, yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib, baru yuqimunas shalah, mendirikan shalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, mau berbagi infak harta. Jadi sebelum amal ini didahului dulu dengan iman. Karena ini sangat menentukan kualitas amal seseorang. Sangat menentukan. Bila yang iman ini masalah, bisa dipastikan amalannya akan jadi masalah. Oke. Apa di antara perkara gaib yang mesti kita yakini? Kan banyak perkara gaib nih. Nah, malam hari ini kita akan mengupas makhluk Allah yang gaib. Gaib itu artinya apa sih? Kada terindra lawan panca indera kita. Tapi ada. Ada. Jangan dikata yang nggak terlihat itu nggak ada. Nah, contohnya apa? Malaikat. Malaikat itu ada nggak? Ada. Terlihat? Kada. Berarti itu gaib. Allah yang maha gaib. Terlihatkah oleh mata kita hari ini? Tidak. Tapi Allah itu ada nggak? Ada. Wujud, kidam, bako. Nah, itu salah satu, bukan salah satu, itu adalah sifat-sifat ya, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud. Kidam ada sebelum yang lainnya ada. Al-awwal, al-akhir. Dia yang pertama. Dia yang akhir. Berarti gak ada ujungnya. Kalau ada yang mendahului Allah, ya gak ada. Maka Allah itu yang pertama. Ya, namanya pikiran itu kadang apa ya? Menelisik hal-hal yang seperti ini, kadang bertanya. Malaikat gaib diciptakan Allah jadi ada. Lalu siapa yang ngadain Allah? Kadang kayak gitu kita itu. Pikirannya nah. Itu kada usah, kada sampai pikiran kita stres nanti. Maka perintahnya itu adalah fikirkan apa yang menjadi ciptaannya Allah. Jangan kau pikirkan zatnya Allah. Karena kita nggak akan sanggup memikirkan zatnya Allah itu kayak apa. Kalau kita si A ada dari mana, bisa ditelusuri, Pak. Oh ini bapaknya, oh ini ibunya. Loh, nah bapaknya ini dari mana? Ya dari bapak ibunya lah. Nah diurut-urut gitu. Bisa. Tapi Allah nggak bisa kayak gitu. Dari mana? Maka Allah memperkenalkan dirinya, lam yalid walam yulad. Tidak beranak juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara.
Oke, sekarang kita fokus ke malaikat tadi. Di awal tadi kita menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu di antara cirinya adalah mengimani perkara-perkara gaib. Di antara makhluk gaib yang ada di kehidupan kita, bahkan sangat-sangat dekat dengan kita, adalah siapa? Malaikat. Nah, mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang malaikat ini. Ya. Dan mari kita yakini itu, harapannya nanti adalah kita selain percaya punya dampak terhadap perilaku kita, terhadap perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Quran surah Al-Infitor ayat 10 sampai ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna, dan sungguh, alaikum, bagi kalian, kita semua ini, lahafidhin, benar-benar dijagain oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kita ini dibersamai, Pak. Hafidhin. Kiraman katibin. Kiraman, malaikat-malaikat yang mendampingi kita ini sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan malaikat itu kada pernah, Pak, melanggar perintah dari Allah. Kada pernah. Kada ngeyel. Beda dengan manusia. Manusia itu, Pak, potensi ngeyelnya sejak dari dulu sudah ada, kan? Nabi Adam dan Hawa kan sudah dipadai sama Allah. Silahkan nikmati semuanya ini. Tapi jangan dekati ini, nah. Pohon ini, nah. Janganlah. Silahkan yang lain. Mau apa aja, nikmatilah. Cuma satu ini aja. Ternyata yang satu itu jadi bikin penasaran, Pak. Itulah bahan setan untuk menjerumuskan manusia. Digoda. Dan manusia itu memang punya sifat tabiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita nih, nah, ada fujur, ada takwa. Fujur itu dorongan-dorongan yang ngajak kita untuk berbuat yang salah-salah. Takwa itu ngajak yang baik-baik. Nah, setan ngambil peran di sini. Gimana manusia itu lebih senang mendengarkan fujur daripada takwa. Nah, berbeda dengan siapa? Malaikat. La ya'sunallah. Malaikat-malaikat Allah itu tidak pernah bermaksiat, melanggar terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Suruh niup trompet. Meskipun trompet itu sudah ada, Pak, nggak ditiup, Pak. Karena perintahnya nanti, kalau sudah mau kiamat. Itu kalau kita mungkin dicoba-coba itu. Kayak apa ya? Penasaran kita?
tiupnya, nggak taunya efeknya bumi jadi goncang. Makanya tugas itu nggak diberikan sama kita, Pak. Sama siapa? Malaikat, Pak. Kalau manusia, wah kacau dunia nanti. Belum waktunya sudah ditiup. Penjaga neraka bukan manusia, malaikat. Kalau manusia, wah, sangat mungkin ada suap menyuap di situ. Ya. Jadi di Al-Quran diceritakan begitu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. Penjaga neraka itu ghiladun shidadun, tegas, keras, tidak kenal kompromi, ya, tidak kenal sokok menyokok, nggak kenal tuh. Siksa, siksa, penjara, penjara, bakar, bakar. Kalau manusia kan enggak kan? Penjarakan, iya. Kasih iming-iming, ya penjara berubah jadi hotel, Pak. Nah. Ustaz kok nyinggung-nyinggung? Enggak, itu kan yang kita lihat di berita-berita kayak gitu. Ya, memang itu sudah tabiat siapa? Manusia yang mau digoda oleh siapa? Setan. Kalau yang nggak mau digoda, nggak bisa, Pak. Meskipun digoda, kalau dia percaya itu perbuatan yang tidak baik dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia nggak berani. Nah. Oke, kita lanjutkan ayat tadi. Kiromang, malaikat-malaikat yang mulia. Ada begitu banyak kemuliaan pada diri malaikat ini. Di antaranya sudah kita jelaskan tadi. Mereka selalu taat kepada Allah, nggak pernah bermaksiat. Beda dengan manusia. Ada taatnya, ada maksiatnya. Ya memang didesain seperti itu sih. Malaikat tuh nggak punya nafsu. Nah, manusia punya. Dorongan-dorongan itu ada. Katibin. Ada dua malaikat yang senantiasa menyertai kita. Katibin, mereka bertugas mencatat, Pak. Nah, tugasnya apa? Mencatat. Apa yang dicatat? Semuanya, Pak. Perbuatan kita, omongan kita, ya, tingkah laku kita, mau yang baik, mau yang buruk, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi dari mata manusia, semuanya tercatat. Nah. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lam. Para malaikat itu apa? Ya'lamun, mereka semua ngerti benar. Ma taf'alun. Apa saja taf'alun yang kamu kerjakan. Coba, kalau manusia sadar ayat ini aja, sampai sini aja, beranilah neko-neko. Beranilah macam-macam. Mikir, Pak. Kenapa? Karena diawasi. Karena diawasi. Kenapa orang-orang wah ini suka masang CCTV? Kira-kira alasannya, Pak? Biar bisa memantau, bisa merekam. Ya meskipun nggak jaminan, di CCTV kemalingan juga. Jadi kesadaran yang muncul dari dalam
itu jauh lebih baik daripada kesadaran ketakutan yang muncul karena di luar. Saya anggap CCTV itu faktor dari luar. Orang takut mau ngambil karena ada CCTV. Itu faktor luar tuh. Sekarang tanpa ada CCTV, tapi hatinya percaya dia sedang di CCTV oleh Allah melalui malaikatnya, yang nggak pernah padam, Mbak. Jadi meskipun mati listrik, masih tetap ngerekam tuh. Kalau CCTV kayak apa? Mati listrik, hilang sinyal, mati wifi, udah Pak, wassalam. Coba kalau ini hadir di hati semua manusia, nggak perlu Pak. Polisi itu nggak perlu lagi nangkapi penjahat, itu nggak perlu, karena nggak ada lagi penjahat. Bahkan KPK itu nggak perlu di Indonesia ini. Kenapa nggak perlu? Orang mau korupsi nggak berani. Kenapa? Dipantau oleh siapa? Malaikat. Dan dicatat. Itulah makanya urutannya beriman dulu, beramalnya baru benar. Tingkah laku kita nanti akan benar kalau imannya itu benar, baik, berkualitas. Jadi apa yang kita bahas ini sejatinya ya berbicara tentang iman dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengimani malaikat itu bukan berarti kemudian menghafali nama-namanya. Raqib catat amal baik, Atid catat amal buruk, Ridwan jaga surga, Malik jaga neraka, Jibril kirim wahyu. Kalau kayak gitu, anak TK, anak SD itu diajari hafal itu Pak. Hafal. Tapi yang jauh lebih penting untuk dipahamkan adalah bagaimana meyakini keberadaannya, meyakini tugas-tugasnya, lalu itu menjadikan kita semakin tunduk patuh kepada siapa? Allah. Nah, itu baru nilai plusnya kita di situ. Nah. Quran surah Al-Isra. Kapan nih? Qaf. Ya, surah Qaf dulu. Ayat 17 sampai 18. Allah jelaskan lebih rinci lagi. Anil yamini wa anis shimali. Malaikat mulia yang ditugaskan nyatat tadi itu anil yamini wa anis shimal. Ada di samping kanan dan ada di samping kiri. Yamin, shimal. Kanan, kiri. Dan selalu menyertai kita dimanapun saja. Di masjid, dipantau Pak. Ini kita ini sedang mencatat, sedang dipantau oleh malaikat. Dicatat kita ini. Insya Allah ini amal baik. Ya, ditulis. Nah, tulis. Begitu juga amal buruk, ditulis juga nanti. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang dia ucapkan illa ladaihi raqibun atidun, melainkan pasti raqib atid itu apa? Ngerti, ditulis. Jadi yang yamin tadi itu raqib, yang shimal tadi atid.
amal baik, amal buruk. Jadi saling merekam baik amal yang baik ataupun yang buruk, direkam, ditulis. Kemudian apa yang terjadi dengan catatan itu nanti? Untuk apa? Kok ditulis-tulis itu untuk apa? Apakah hanya sekedar ditulis, habis itu ya sudah lewat begitu saja? Atau ada maksud dan tujuannya? Kalau ada, apa gunanya? Nah, mari kita baca ayat-ayat yang lainnya. Nah. Al-Quran menginformasikan bahwa catatan amal itu nanti di kehidupan akhirat akan diperlihatkan. Jadi catatan tadi apa? Diperlihatkan. Disuruh baca, disuruh lihati. Ini loh perjalananmu dulu. Ini loh rekam jejakmu dulu selama 60 tahun hidup di dunia. Jadi semua kita nanti ngerti, Pak. Mungkin sekarang lupa, dulu pernah gini, dulu gini. Nanti ingat semua. Karena ada bahan yang bisa membantu ingatan kita. Apa itu? Catatan amal. Semua kita, Pak. Quran surah Al-Isra, ya. Ayat ke-13. Wa kullu insanin, dan setiap manusia. Kalau ada kata-kata kullun berarti masing-masing kita, Pak. Tiap-tiap individu. Alzamnahu ta'irahu fi unukih. Nanti kami akan kalungkan catatan-catatan amalnya fi unukihi, di lehernya. Jadi bukunya nanti, Pak, dikalungkan di mana? Di leher. Siapa yang cerita ini? Allah, Pak. Ini peristiwa gaib. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Nah, nanti di kehidupan setelah kiamat, kehidupan akhirat, nukhriju, dikeluarkan catatan itu. Yalqahu mansyura, dalam keadaan terbuka. Jadi bukunya nanti dibuka. Tujuannya apa? Biar bisa ditahu, biar bisa dibaca. Makanya di ayat 14-nya Allah katakan Iqra kitabak. Iqra kitabak. Silahkan sekarang kamu baca. Lihatin CCTV-mu nah. Terlihat semuanya dengan begitu jelas, begitu rapi. Tidak ada satupun peristiwa yang lepas, yang kada terekam. Tidak ada. Mau yang kecil, mau yang besar, yang sembunyi-sembunyi. Semuanya tertulis. Ya. Iqra kitabak. Baca kitabmu. Maksudnya catatan amal perbuatan kita masing-masing nanti akan diberikan dan akan disuruh membaca, melihat. Maka nanti itu ada orang yang terkejut,
Heran dia. Loh, buku apa ini? Canggih benar. Hebat benar. Kok ada buku yang bisa menulis sedetail itu? Semua perkataan, semua perbuatan, tertulis semua. Wih, nanti ada orang itu yang menyesal. Ada orang yang menyesal. Ketika diperlihatkan bukunya, dibaca, dilihat ternyata banyak diisi dengan yang jelek-jelek. Catatannya itu catatan merah. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah Quran Surah Al-Kahfi. Surah ke-18 ayat 49. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqin mimma fihi. Lalu orang-orang yang berdosa, mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang dahulu suka melakukan perbuatan dosa, apakah dia sadari atau tidak, nanti di hari akhir itu dia takut melihat dosanya. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, ya wailatana, celaka bener nih. Baru mereka takut, baru mereka tersadarkan, barulah mereka ada penyesalan. Tahu kayak gini dulu aku nulis yang baik-baik aja. Ya. Kalau ngerti kayak gini, dulu aku yang baik-baik aja. Rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin ini, rajin itu, gitu. Tapi penyesalan di hari akhir itu nggak berlaku. Sekarang inilah saatnya mencatat tuh. Nah, kita menulis apa ini hari ini? Menulis cari pahala kah? Menulis nambah dosa? Nah, kan itu pilihan kita. Kita ini sudah di-share sama takmir jadwal malam ini kajian tauhid sama ustadz ini gitu. Kita baca. Ada pilihan itu situ. Datang atau tidak. Alhamdulillah masih ada yang datang. Artinya pian memilih yang benar. Karena bisa jadi ada juga bisikan gak usah datang. Mending ngopi itu. Nongki itu, ngobrol macam ngalor ngidul gitu. Itu pilihan kan? Gak ada yang maksa ini. Kita sendiri. Tapi itu dicatat. Beruntunglah nanti kalau catatan kita itu banyak isinya yang amal baik. Sehingga tidak seperti yang digambarkan di ayat ini. Orang-orang mujrimin, orang-orang yang pendosa itu berkata, ya wailatana ma hadzal kitab. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan kecil ataupun besar illa ahsaha kecuali dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mereka merasa nyesal, sudah ngerasa ini celaka, bahaya besar, tapi itu semua tidak ada artinya.
Karena akhirat itu ya negeri pembalasan. Sekarang kita menanam, besok balasannya. Oke? Sudah jam berapa? Jam 8 dan sudah waktunya Isya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membawa kebaikan untuk kita, memupuk rasa iman kita akan adanya malaikat Allah, di antaranya adalah Raqib dan Atid yang senantiasa menulis apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan tulisan itu nanti akan diperlihatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kawan menulis yang baik-baik. Ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.